supaya kita tahu. Saya pernah diberi hadiah pasal sebuah lukisan yang terdiri dari 3000 keping. Mau berapa tahun itu nyusunnya? Tahu nggak permain pasal itu? Nah, seringkali gereja sombong, baru tahu 1 keping sudah merasa hebat. Belum apa-apa kalau cuma 1 keping. Dengan 3000 keping cuma dapat 1, mana bisa tahu gambar apa itu? Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, maka itu Yohanes 16 ayat 13 berkata, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu kemana? Nah, kata seluruh itu yang luar biasa. Seluruh kebenaran. Gara-gara alasan itu, ayat ini, saya melarang orang sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Kenapa lagi? Karena kalau orang itu belajar sekolah teologi di salah satu sekolah teologi, dia cuma belajar 1 keping itu saja. Karena di sekolah-sekolah teologi punya doktrin yang beda dengan doktrin gereja yang lain. Jadi sempit pandangannya. Ngerti contoh ini? Nah, kalau Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran yang fungsinya, yang tugasnya memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, maka kalau kita ikuti Roh Kudus, pasti kita akan jadi pemimpin itu sendiri. Hebat sekali Roh Kudus itu. Oke, kembali ke Kisah Rasul 27. Jadi belum apa-apa, nakoda dan Jenderal Julius sudah menyadari ada yang hebat dalam hidup Paulus ini. Maka itu dikatakan lagi ayat yang keberapa tadi ya? 9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk menjauh pelayanan. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Nah, ini yang nanti kita temukan motivasi Paulus, nyawa, jiwa-jiwa itu. Lanjut ya 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda. Wajar bukan? Perwira itu tentara, nggak ngerti urusan angin, nggak ngerti urusan laut, nggak ngerti urusan kapal. Otomatis dia lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda. Wajar. Daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Kalau saudara lihat peta, itu sedekat ke arah Roma. Tinggal maju saja sudah nyebrang sampai ke Italia. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Wah, berarti makin yakin Julius kalau Paulus salah. Buktinya aman, angin sepoi-sepoi enak sekali. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Bayangan saya pasti sambil lihat-lihat keindahan pulau itu. Cuma nyusur pantai bukan? Kita yang sering naik kapal pasti akan tahu. Tetapi tidak berapa lama kemudian justru turunlah dari arah pulau itu yang dianggap mereka aman bisa nyusur pantai itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin laluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai kesekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan meliliti kapal itu dengan tali. Sudah bahaya sekali keadaannya saudara. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, ada karang, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Kalau kita sering naik kapal akan tahu bahaya sekali. Nakoda pun sudah nggak bisa menguasai kemudi. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Berarti makin bahaya. Muatan kapal di laut berarti bahan makanan dibuang, barang-barang milik penumpang dibuang. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Berarti navigasi pun dibuang sudah.
alat-alat itu. Bisa bayangkan bahayanya. Belum kelihatan Paulus buat apa. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Lihat ayat ini. Berdirilah siapa? Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, dia mengingatkan kembali, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, saudara, belajar. Kalau memberi nasihat orang, jangan cuma memberi nasihat asal ngomong saja, beri solusinya. Lagi sekali, belajar jadi pemimpin yang baik. Kalau memberi nasihat orang, jangan cuma asal bicara. Banyak kali orang merasa hebat kalau dia sudah bicara nasihat, tapi nggak tahu solusinya bagaimana. Paulus nggak cuma negor, nggak cuma berkata, coba kalau kamu dulu kemarin dengar aku, nggak mungkin bahaya begini. Nah, kalau orang itu cuma berkata begitu, maka kalimat berikut, rasain sekarang. Kenapa kamu menurut aku? Nah, kan jadi sombong orang itu. Tidak. Karena Roh Kudus menolong Paulus. Dia memberi solusinya. Lihat ayat 22. Tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku bagaimana? Menasihatkan kamu. Arti dia pemimpin. Ini luar biasa. Apa yang dia nasihatkan? Supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, yang kedua, dengarkan. Setelah kita bisa memberi solusi, memberi jalan keluar, nggak cuma ngomong saja, nggak cuma bicara saja, belajar. Sebelum kita nasihati orang, siapkan dulu solusinya. Katakan amin, ini penting sekali. Sebelum kita nasihati orang, kita pikirkan apa solusinya. Jangan cuma beri nasihat saja, terus orang itu suruh mikir sendiri, dia lagi panik. Saya belajar ini dalam hidup Yusuf, saudara. Masih ingat waktu dia di penjara, divonis umur hidup, nggak ada harapan dia bebas. Datang salah satu waktu, datang berapa orang untuk minta arti mimpi? Ayo, berapa orang? 2 orang. Nah, kalau Yusuf itu kita, pasti jawabannya gini. Enak aja kamu tanya aku juga tahu nasibku bagaimana. Kira-kira iya atau tidak? Loh, kan mereka itu tanya nasibnya. Aku ini mimpi, juga temanku mimpi. Coba tolong artikan mimpi itu. Saudara, luar biasa. Kalau sampai Yusuf bisa mengartikan mimpinya, berarti dia ngapain dengan Tuhan? Coba jawab, dia ngapain dengan Tuhan? Yusufnya ini loh ngapain dengan Tuhan? Kalau sampai dia bisa mengartikan mimpi 2 orang yang nasib sama di penjara itu. Apa? Sharing, ya betul. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia sharing, dia tanya. Nah, itu yang saya kagum. Bisa nggak Yusuf bahasnya gini? Tuhan, kenapa Tuhan jawab mereka 2, kenapa gak jawab saya? Saya kapan keluarnya? Bisa nggak Yusuf berpikir seperti itu? Tapi lihat, dia nggak mikir dirinya sendiri. Itu yang luar biasa. Saudara, kalau kita lihat Papua masih kacau terus seperti ini, sungguh gereja harus tampil untuk bisa memberi jawaban. Jadi sore saya ngomong bagus sekali. Saya belum pernah dapat pernyataan seperti itu. Salah seorang saudara kita buka gereja baru lagi. Saudara, seperti yang Hengki tadi katakan, saya itu paling enak kalau ada orang buka gereja. Gereja sudah begitu banyak, jangan ditambahin lagi. Makanya yang duduk di sini, awas kalau sampai saudara berani buka gereja lagi. Saya nggak pernah bisa hormat dan respect pada orang yang hobinya buka gereja. Kenapa, saudara? Gereja sudah terlalu banyak, untuk apa lagi? Nah, salah satu pernyataannya, saya berkata gini, kalau kamu memang buka gereja, ada 3 tapi salah satu, harusnya gereja itu jadi jawaban buat orang. Tapi ternyata apa yang kamu kerjakan menjadi pertanyaan orang. Kenapa kamu buka? Betul nggak? Kenapa? Nah, akhirnya nggak jawab masalah, buat orang bingung, karena buat orang bertanya lagi. Yang harusnya gereja itu memberi jawaban atas hidup orang. Pikirkan ini. Saya berani mengatakan di daerah Kristen seperti Papua ini,
Orang yang buka gereja lagi itu pasti menyakiti hati Yesus.